Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah hasyiah Thalathatil Usul. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala akhadha ala hadha asra sinina yad'u ila tauhidi. Nabi menjalankan hal ini selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu beliau mendakwahkan tauhid. Wa ba'dal asri, dan setelah 10 tahun beliau dibawa naik menuju langit dan diwajibkan atas beliau salat 5 waktu. Maka beliau mengerjakan salat 5 waktu di Makkah selama 3 tahun lamanya. Kemudian waba'dah, dan setelah itu diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Penjelasannya. Ai akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan hal ini, yaitu menjelaskan tauhid, mendakwahkan tauhid, menjelaskan kemusyrikan, wal ingdar, dan mengingatkan bahaya kemusyrikan, watahdzir, dan mengingatkan bahaya kemusyrikan selama 10 tahun sebelum diwajibkannya salat yang merupakan tiang agama, dan sebelum baqiyati syara'i, syariat-syariat yang lain. Wabihada, dengan hal ini yatabayyanu laka, maka jelas bagi anda bahasanya hakikat ma bu'itsa bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat misi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawanya, dan hakikat dakwah para rasul seluruhnya adalah al-ingdaru anisyirki, mengingatkan bahaya kemusyrikan dan melarang kemusyrikan, mengajak kepada tauhid, menjelaskannya dan menjelaskannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kami utus sebelummu seorang pun Rasul, kecuali kami berikan wahyu kepadanya, bahasanya la ilaha illa ana, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, fa'buduni, sembahlah aku. Dan firman Allah Ta'ala, dan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, sungguh telah kami utus di setiap umat yang besar seorang Rasul. Ummatin di sini nakirah li ta'zim, untuk menunjukkan besar, sehingga diterjemahkan dengan setiap umat yang besar jumlahnya. Rasulan, seorang rasul yang ani'budullaha wajtanibut taghut, yang mendakwahkan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Dan Allah berfirman tentang Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, bahasanya hal yang pertama kali bada'u bi qaumahum, yang atau materi pertama yang mereka mulai dalam dakwah mereka kepada kaumnya adalah ucapan u'budullah ma'alakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Dan penutup para Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalu syai'in, materi pertama yang Nabi dakwahkan, anqal, beliau mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Namun respon kaumnya adalah aja'alal alihata ilaha wahida, apakah sang Nabi ini, apakah orang ini ingin menjadikan banyak Tuhan, hanya jadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini satu hal yang sangat mengherankan. Dan Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, maka hendaklah hal yang pertama kali yang kau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, ila ayyuhidullaha, sembahlah Allah. Dalam riwayat yang lainnya, fada'uhum ila tauhidillahi, ini ajak mereka untuk mengesahkan Allah.
Maka riwayat ini sebagiannya menafsirkan yang lain. Sehingga bisa kita simpulkan apa? Makna syahadat la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah. Isi dari la ilaha illallah adalah tauhidillahi, mengesahkan Allah. Dan riwayat ini menunjukkan bahasanya istilah tauhid itu istilah syar'i, istilah yang ada dalilnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah diutus dengan membawa misi mendakwahkan tauhid. Wadhalika dalam hal tersebut, kenapa demikian? Ya, dhalikanya kembali ke kalimat. Ya, seringkali dhalika itu kembali ke kalimat. Ya, jadi dhalikanya kembali ke mana? Ya, dhalikanya itu kembali ke innama bu'isa bida'wati ila tauhidi. Nah, ini dhalikanya kembali ke sini. Dhalika hal itu, yaitu misi Nabi adalah mendakwahkan tauhid, li'annahu karena tauhid adalah asas agama. Alladzi tubna alaihi, yang dia menjadi pondasi bangunan agama. Wa bidunihi, dan tanpa tauhid, la yanbani syai'un minal a'mali, tidak terbangun sedikit pun amal. Maka tauhid adalah pondasi, sedangkan syariat agama yang lain adalah cabangnya. Maka jika hilang pokok, maka hilanglah cabang. Dan penjelasan apakah yang lebih jelas dibandingkan hal ini? Ya, penjelasan bahasanya anna tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Dan mengenal tauhid adalah afradul faraidi, ya, kewajiban yang paling wajib. Ya, maka Nabi itu menjalankan hal ini selama 10 tahun, mengajak pada tauhid, mengingatkan bahaya syirik sebelum diwajibkan atas beliau berbagai macam kewajiban. Kemudian tentang Mi'raj, Isra Mi'raj, Nabi Usriya diperjalankan dengan jasad dan rohnya, dua-duanya, bukan hanya roh saja. Dari Masjidil Haram menaiki Burak menuju Baitul Maqdis. Dan ini terjadi dalam keadaan yaqdhatan, sadar, bukan dalam keadaan mimpi, sebagaimana yang Allah kabarkan. Kemudian Jibril membawa naik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sama, ke langit, alal mi'raj, dengan memakai tangga. Wawal mis'ad, itulah tangga yang dipakai naik oleh para malaikat. Ya, maka berdasarkan penjelasan di sini, malaikat itu naik ke langit pakai tangga. Kullama marra, maka setiap kali Nabi melewati satu langit, ya, maka Nabi dijumpai disambut oleh muqarribuha, para penghuni langit itu, malaikat yang penghuni langit tersebut, sampai Nabi melewati mereka semua menuju Sidratil Muntaha. Sidrah artinya pohon sidr, muntaha ya artinya puncak dan akhir. Ya, karena itulah tempat terakhir makhluk bisa berada. Fabalagha minal irtifa'i wal uluwi, maka beliau sampai dalam al-irtifa, tinggi, wal ulu, dan tinggi sekali. Ya, mengatakan tinggi sekali. Ya, tingginya adalah ma'allahu bi alim, hanya Allah yang tahu. Wadana minal jabbar, dan Allah dekat dengan Allah. Al-Jabbar nama Allah, Jalla Jalaluhu. Wa kallamahu, kemudian Allah berbicara dengan sang Nabi tanpa perantara. Maka Allah wahyukan kepada sang Nabi ma auha, apa yang Allah wahyukan. Kemudian wakana awalu fardiha, solat itu pertama kali diwajibkan 50 kali solat dalam sehari dan semalam. Dan Nabi SAW ya taraddad bolak-balik antara Musa dengan Allah, hatta wada'aha, sampai Allah ya menguranginya ila khamsin, jadi 5 kali dalam sehari semalam.
Waqal, dan Allah berfirman, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Salat itu 5 dan dia tetap nilainya 50. Karena satu kebajikan itu 10 kali lipatnya. Kemudian Nabi turun ke Baitul Maqdis dan turunlah para nabi bersama Nabi kita. Kemudian Nabi mengimami mereka di Baitul Maqdis. Setelah itu Nabi kembali naik Burak dan kembali ke Mekah. Lantas Nabi menceritakan pada penduduk Mekah apa yang Nabi lihat dalam perjalanan beliau sallallahu wasallamuhu alaihi. Kemudian catatan ketiga, kemudian sholat di Mekah selama 3 tahun. Artinya ba'da setelah Mi'raj. Maka sholat itu diwajibkan alai atas Nabi sebelum hijrah. Kama wa dhahiru, sebagaimana dhahir siyak rentetan yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Ya, rentetan peristiwa yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq menunjukkan bahasanya Isra dan Mi'raj itu 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan setengah tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Wallahu a'lam. Kemudian aywa ba'da thalath asyrata, setelah 13 tahun diutus sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diperintahkan untuk bi mufaraqatil musyrikin, meninggalkan orang-orang musyrik dan negeri orang-orang musyrik. Bihaisu, di tempat Nabi memungkinkan untuk menampakkan agamanya dan mengajak manusia kepada agama Allah di selain negerinya orang-orang musyrik. Fa inna dzalikanya kembali ke idharuddin wa da'wah ilallahi. Ini kembalinya ke ini. Kadzalika itu seringkali baliknya panjang. Ini baliknya ke rangkaian kata. Fa inna dzalika, karena hal itu yaitu menampakkan agama dan berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah adalah wajibun wa fardun, wajib dan wajib. Dan sarana untuk dilaksanakannya kewajiban hukumnya wajib. Maka kewajiban, yaitu kewajiban dakwah dan idharuddin, tidak bisa terwujud kecuali dengan meninggalkan orang-orang musyrik dari anil autan, dari kampung halamannya. Fa'inau idza kana, maka ini hukumnya, hukum fikihnya, idza kana, jika seorang itu berada di satu negeri dan dia di negeri tersebut tidaklah mampu menampakkan agamanya, wa tasrih bihi, belak-belakan dengan agamanya, wa tabyin, dan menjelaskan agamanya, maka wajaba alaihi, wajib hukumnya. Mufaraqatu dzalikal watan, meninggalkan tempat tersebut untuk menampakkan agamanya. Kembali ke matan, kemudian ini tadi baru cerita sirah, kemudian penulis matan bahasanya melebar, ini membahas yang lainnya. Beliau katakan wal hijratu al intiqal min baladis syirki ila baladil islami. Hijrah adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam, dan hijrah adalah faridatun, kewajiban atas umat ini. Dari negeri syirik menuju negeri Islam, dan hijrah ini baqiyatun, tetap ada sampai terjadi kiamat. Ya, wa dalil, dan dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu. Ya, kita lihat penjelasannya. Maka berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam ihrazan lid-din, dalam rangka menjaga agama. Dan muhajirin disebut muhajirin karena mereka meninggalkan negeri mereka dan tempat tinggal mereka yang mereka tumbuh besar biha, di tempat itu. Hanya kembali ke diyar.
Dan mereka tinggalkan negerinya lillahi karena Allah. Wa lahiku, kemudian mereka bergabung di satu tempat, tidak ada di sana keluarga, tidak pula harta ketika mereka hijrah ke Madinah. Maka setiap orang yang meninggalkan negerinya maka dia orang yang berhijrah. Muhajarah makna asalnya adalah musaramatul ghair, putus hubungan dengan orang lain. Muqata'ah, putus hubungan. Muba'adah, ya, menjauh dari orang lain. Ya, kemudian hijrah adalah faridah, wajib. Ma'lumun thubutuha, yang telah diketahui keberadaan syariat hijrah dengan dalil Al-Quran, hadis dan ijma'. Mutawa'adun man tarakaha, terancam orang yang meninggalkannya. Waqad hukiya al-ijma'u ala wujubiha, dan ada hikayat ijma' tentang wajibnya hijrah. Hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Atau ini fa'ilnya haka ini ya. Ghairu wahidin min ahli ilmi, fa'ilnya haka, berarti bukan hukiya namun haka. Haka al-ijma'a ala wujubiha min baladi syirki ila baladil islami ghairu wahidin min ahli ilmi. Maka sejumlah ulama menghikayatkan adanya ijma' wajibnya hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Ya, bahkan Allah telah mewajibkannya pada Rasulnya dan para sahabat sebelum diwajibkannya puasa dan haji. Kama huwa muqarran, sebagaimana dijelaskan di kitab-kitab usul fikih dan kitab furu', kitab fikih. Maklumum bidarati minad din, diketahui sebagai bagian, ya, jelas-jelas sebagai satu bagian dari agama. Dan hijrah itu baqiyatun, tetap eksis sampai terjadi kiamat. Bittifaqi man yu'taddu bihi, dengan kesepakatan orang-orang yang teranggap dari kalangan ahli ilmi. Yaitu para ulama yang teranggap ijma' dan khilafnya. Karena ada orang-orang yang dinilai, karena tidak semua orang itu masuk dalam teranggap khilaf dan ijma'nya. Misalnya di hukum-hukum yang dasarnya qiyas, terutama hukum-hukum yang dasarnya qiyas, ya, maka khilafnya zahiriyah dianggap ya, enggak ada. Syekhul Islam mengatakan tidak ada seorang pun yang selamat dari kemusyrikan ila bil mubayyanati li ahlihi, kecuali dengan meninggalkan ahlu syirk. Ya, kemudian kita akan masuk tafsir ayat. Sebelumnya kita baca ayatnya. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka itu salah, zalim terhadap dirinya sendiri. Qalu, mereka mengatakan, malaikat bertanya, fima kuntum, di mana kalian? Qalu, yang diwafatkan mengatakan, kami orang tertindas di muka bumi. Qalu, malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah luas? Kalian bisa berhijrah. Mereka-mereka ini tempat tinggalnya adalah neraka, dan itu sejelek-jelek tempat kembali, kecuali orang-orang yang memang betul-betul tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak, yang mereka tidak memiliki kemampuan dan tidak untuk berhijrah dan tidak tahu jalan untuk hijrah. Maka mereka-mereka ini semoga Allah memaafkan mereka, dan Allah Maha Pemaaf lagi dan Maha Pengampun. Ya, berkenaan dengan ayat zalimi anfusihim, zalim terhadap diri mereka sendiri. Saya terjemahkan bebas dengan dalam keadaan salah. Apa sebab salahnya? Bil iqamati baina adhuril kufari, karena berdomisili di tengah-tengah masyarakat kafir. Nazalat ayat turun berkenaan dengan sejumlah
penduduk Mekah yang sudah takalamu bil islami, mengucapkan Islam, keislaman namun tidak berhijrah. Maka Allah katakan orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Yang dimaksud para malaikat adalah satu malaikat kematian dan para pembantunya. Atau malaikat kematian sendiri. Maka yang dimaksud al-malaikah ada dua penjelasan. Yang pertama adalah satu malaikat kematian dan rombongan, kemudian atau yang dimaksudkan adalah satu orang. Nah, ini kaidah penting, ya, faedah penting tentang bahasa. Kalimat selanjutnya. Ini faedah penting tentang bahasa. Fa'innal Araba, karena orang Arab mereka biasa berbicara kepada satu orang dengan menggunakan bentuk jamak. Ini bisa untuk menjelaskan hadis tentang ya ayyuhal mudassir atau ya ayyuhal muzammil. Nabi pulang ke rumahnya Khadijah, kemudian berkata kepada Khadijah, zammiluni atau ya zammiluni, selimuti aku. Ya, dengan bentuk jamak zammiluni. Kenapa? Padahal yang ditujukan adalah Khadijah. Kenapa zammiluni? Ini bisa pakai faedah ini. Innal arba qad tukhatibul wahida bil lafdzil jam'i. Ya, biasa orang Arab yang diajak ngomong ditujukan pada satu orang namun digunakan bentuk jamak. Contohnya di sini zalimi anfusihim, zalim terhadap dirinya sendiri salah karena bitarkil hijrati, meninggalkan tidak berhijrah. Ya, malaikat bertanya, lima makastum hahuna, kenapa kalian tinggal di sini? Kenapa kalian tidak mau hijrah? Ini kalimat bertanya untuk mengingkari, wa taubih mencela, takrik mencela. Ya'udu maknahu ila, yang inti maknanya adalah kenapa kalian tinggal di sini? Kenapa kalian tinggalkan hijrah? Wa fi ayyi fariqin antum? Kalian itu kelompok kategori apa? Wal malaikatu ta'lamu, sedangnya malaikat ini tahu. Fi ayyi fariqin kana, dalam kategori apakah mereka orang-orang yang at-tarikuna lil hijrati, orang-orang yang meninggalkan hijrah ini kategori apa? Betulkah orang tertindas ataukah tidak? Yang tidak mau berhijrah setelah hijrah itu wajib atas mereka. Kami tertindas di muka bumi. Artinya ajizin, kami tidak mampu hijrah. Kami tidak mampu untuk keluar meninggalkan minal balad, negeri tempat tinggal kami. Tidak mampu pergi di muka bumi. Bumi Allah luas, kenapa tidak hijrah? Yakni artinya kenapa tidak hijrah ke Madinah? Maka kalian keluar meninggalkan masyarakat musyrik. Dan para malaikat tidak memaklumi orang-orang ini. Ya, wafil hadis, di hadis disebutkan siapa yang jama'al musyrika wa sakana ma'ahu, bergabung dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia semisalnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dalam hadis-hadis yang lain. Ya, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ai bi'sal masiru ila jahannam. Sejelek-jelek kembali adalah kembali ke neraka. Ya, wa hadza fihi, maka isi ayat ini, orang yang meninggalkan hijrah setelah wajib atasnya adalah pelaku dosa besar. Kemudian kecuali orang-orang yang memang betul-betul tertindas, yang tidak mampu hijrah. Di antaranya adalah al-wildan, anak-anak, jam'u walidin. Ya, kalau perempuannya walidatin, wal walid artinya al-ghulam, anak laki-laki sebelum yahtalim baligh, wala yahtaduna sabila, dan belum mengetahui jalan, yaitu atau tidak mampu hilatan, 6 hilatan,
upaya untuk meninggalkan orang-orang musyrik. Maka mereka tidak mampu ala hilatin untuk melakukan upaya, wala ala nafaqatin biaya, demikian juga kekuatan fisik untuk keluar dari Mekah. Kemudian wala yahtaduna sabila, dan tidak tahu jalan. La ya'rifuna tariqa, tidak tahu jalan untuk keluar dari Mekah menuju Madinah. Haitsu kanat idza hina hiya idza, karena saat itu yaitu Madinah adalah negeri Islam. Maka mereka ini semoga Allah memaafkan mereka. Artinya ya tajawas, memaafkan orang-orang yang betul tertindas. Yang orang-orang yang tertindas ini ahlil a'dar, orang yang layak untuk dimaklumi kenapa tidak berhijrah. Dan asa dari Allah itu maknanya harus atau pasti. Li'anulil itma', karena ini untuk menimbulkan harapan. Asallahu aya'fu anhum, maknanya Allah pasti memaafkan mereka. Allah itu afwan ghafura, Allah itu memaafkan, yatajawaz an sayiatihim, memaafkan kesalahan mereka dan mengampuni siapa saja yang bertobat kepadanya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak ada, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ibnu Abbas mengatakan, aku dan ibuku termasuk orang-orang yang tertindas. Bahkan Nabi SAW dan Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang tertindas ya, di Mekah. Nabi doakan dalam sholat. Ya, kembali ke matan. Wa qauluhu, dan ayat yang lainnya, dalil yang lainnya adalah ya ibadi, ya hamba-hambaku alladzina amanu, yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, fa iya ya makanya kepadaku hendaklah kalian menyembah. Al-Baghawi rahimahullah ta'ala mengatakan sebab turun ayat ini untuk kaum muslimin yang tinggal di Mekah dan tidak berhijrah, maka Allah masih menyebut mereka dengan sebutan dan panggilan iman. Nah, makna ayat Allah perintahkan hamba-hamba yang beriman untuk berhijrah dari negeri yang mereka tidak mampu menegakkan agama di negeri itu ke bumi yang luas. Dan Allah kabarkan bahasanya bumi itu tidak sempit namun luas, cukup untuk semua makhluk. Maka jika seorang itu berada di satu negeri dan tidak mampu menampakkan agamanya di negeri tersebut, maka Allah telah meluaskan bumi. Maka adalah dia menyembah Allah via di bumi sebagaimana Allah perintahkan. Nah, di samping ada kewajiban meninggalkan negeri syirik, maka di penulis hasyiah disampaikan demikian juga wajib atas setiap orang yang tinggal di satu negeri. Yu'malu fiha bil ma'asi, yang maksiat itu dilakukan terang-terangan dan tidak mungkin mengubahnya, hendaklah berhijrah darinya. Ya, maka maksiat di mana-mana, ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mampu mengubahnya, nggak mampu untuk komentar, maka kewajibannya adalah hijrah. Kemudian ay wahiduni fi ardi al-wasi'ah, esakalah aku dalam bumiku yang demikian luas yang telah aku ciptakan dan semua yang ada di atasnya untuk kalian. Wa khalaqtukum, dan aku ciptakan kalian di atasnya, di atas permukaannya supaya kalian menyembahku. Dalam hadits qudsi disampaikan, Ibnu Adam khalaqtuka, wahai manusia aku telah menciptakanmu li ajli, karenaku, dan aku ciptakan segala sesuatu li ajlika, karenamu. Ini kalau nggak salah sudah kita bahas hadisnya ya di depan.
pembahasan tentang ya. Ya, udah pernah kita bahas ya hadisnya. Khalaqtu kali ajli. Iya, sudah kita bahas. Yang kemarin kita bahas khalaqtul asya'a kullaha min ajlika wa khalaqtuka min ajli. Nah, ini di durar dikatakan la yasihu wa min kalamil wu'ad. Tidak sahih, ini perkataan seorang mubalik saja. Ya, kemudian tentang Al-Baghawi, beliau adalah al-mulaqab yang bergelar Muhyi Sunnah, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Fara', penulis kitab tafsir dan kitab hadis judulnya Syarh Sunnah dan yang lainnya, wafat tahun 516 Hijriah. Ya. Dan tentang sebab nuzulnya, hakau beliau hikayatkan dari sejumlah tabi'in. Fa'afada, maka beliau memberikan faedah bahasanya orang yang meninggalkan hijrah setelah wajib itu tidak kafir, namun dia pendosa karena meninggalkan hijrah. Maka dia mukmin naqisul iman. Dia asim minal usatil muwahhidin, salah satu penggemar maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid yang beriman. Ya, kemudian kembali ke matanya. Wa dalilu alal hijrati minas sunnati, dan dalil tentang hijrah dari hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tanqati al hijratu, hijrah tidaklah putus sampai tobat berakhir, dan tobat tidaklah berakhir sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Dan setelah Nabi tinggal di Madinah, Nabi perintahkan untuk melakukan syariat-syariat Islam yang lain semisal zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, kemudian dalil ala hijrati minas sunnah, artinya dalil wajibnya hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam, dari sunnah Muhammad SAW yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya, hijrah tidaklah berakhir sampai pintu tobat tertutup.
Artinya hijrah tidaklah terputus dari negeri syirik ke negeri Islam sampai tobat tertutup, yaitu tobat tidak diterima. La tuqbal taubatu mimman taba, tobatnya orang bertobat tidak diterima. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya anak tobat dan tobat selama itu masih diterima, maka hijrah itu wajib untuk keadaannya. Sedangkan hadis Ibnu Abbas tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, akan tapi adanya jihad dan niat, maka maknanya tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, minha dari Mekah ilal Madinah ke Madinah. Karena Mekah setelah penaklukannya menjadi negeri Islam. Dan ada sejumlah orang yang ingin untuk berhijrah minha dari Madinah dari Mekah ke Madinah, karena mereka menganggap bahasanya itu satu hal yang dianjurkan. Maka Nabi SAW menjelaskan pada mereka, inama hatha alaihan, Nabi memotivasi melakukannya tatkala Mekah itu adalah negeri kekafiran. Amma waqad kanat bilada Islamin, adapun jika telah berat menjadi negeri Islam, fala maka tidak. Sehingga makna hadis tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan adanya hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam, wa baqa'uha, dan masih adanya hijrah adalah satu hal yang maklumun bin nasi, diketahui berdasarkan nas dan ijma'. Dan pintu tobat tertutup ketika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya. Maka jika matahari telah terbit dari tempat tenggelamnya, maka itu awan waktu terjadinya kiamat. Wahia, dan ini terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah aqrabu alamatiha, tanda-tanda kiamat yang paling dekat. Maka jika matahari telah terbit, tobat tidak diterima. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, hari di mana sebagian ayat Rabbmu itu datang. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Nah, ayat rabbik itu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Nah, pada saat itu la yanfa'u nafsan imanuha. Orang yang baru saja beriman masuk Islam tidak manfaat. Wa jaa'a fi dzalika, dan terdapat tentang hal ini banyak hadis. Wa ada yufassiru, maka hada yufassar ini ditafsirkan dengan biqiyami saat, terjadinya kiamat. Sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya, itu artinya ya sampai terjadi kiamat. Fadalla, maka ini menunjukkan ala annaha, bahasanya hijrah tobat itu diterima sebelum terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Wa madamat tuqbalu taubatu, dan selama tobat itu diterima, maka kewajiban hijrah tidak terputus. Wa fil hadis, di hadis disebutkan, aku berlepas diri dari seorang muslim yang bermalam di tengah-tengah orang-orang musyrik. Nabi katakan api keduanya tidak boleh saling terlihat. Waqal, dan Nabi mengatakan hijrah itu tetap masih ada makutila al-adu, selama musuh diperangi. Waqal, dan Nabi mengatakan la yaslam lididinin dinuhu, tidak akan selamat orang yang punya agama, tidak akan selamat agamanya, illa man faraq, kecuali orang yang lari min syahikin ila syahik, dari tempat yang jauh ke tempat yang jauh. Syahik, seingat saya tempat yang jauh. Kita cek dulu. Syahik bisa artinya tinggi. Jabalun syahik ay alin.
Ya, maka tidaklah selamat agamanya orang yang beragama kecuali orang yang lari dari tempat yang tinggi ke tempat yang tinggi. Ya, berarti pindah-pindah puncak gunung ya. Ya, man fara min syaikin ila sahiqin. Coba kita lihat takhidnya. Man fara min syahikin ila syahikin. Nggak ada ya. Ada di Islam 4. Ya, di ada takhid Ihya dari Al-Hafidh siapa ini? Oh, tafsir Kasyaf. Al-Hafidh Al-Zailai. Fil hadis ya'ti 'ala nas zamanun la tunalu al-ma'isyatu fi ila bil ma'siyah. Fa idza kana dzalika zaman halat al-uzuba. Qultu al-Khattabi fi kitab al-Uzlah. Qala hadatsana Ahmad bin Sulaiman an-Najjar qala hadatsana Muhammad bin Yunus al-Kudaimi qala hadatsana Muhammad ibn Mansur al-Hajjmi hadatsana Salim ibn Salim hadatsana Siri ibn Yahya anil Hasan an Abil Ahwash an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun. Manusia akan menjumpai satu zaman la yaslamu lidinin dinuhu. Tidaklah selamat seorang yang punya agama tidak selamat dengan agamanya kecuali orang yang lari dengan bawa agamanya dari satu tempat yang tinggi ke tempat tinggi yang lain. Ini tadi diriwayatkan oleh siapa? Al-Khattabi di Kitabul Uzlah. Itu saja penjelasannya. Kemudian ada hadis al-hijratu baqiyatun makutila al-adu. Makutila aduhu. Ada di Nailul Autar.
Kalau tadi hadis salah tara annaruhuma rahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kemudian hadis la tanqati al hijratu ma qutila adu rawahu Ahmad wan Nasa'i. Ya. Kemudian selanjutnya lama hajar minan Makkah ilal Madinati, tatkala Nabi telah berhijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian Nabi tinggal di Madinah, wa fasya'at tauhidu, dan tersebarlah tauhid dan tunduklah dengan tauhid haula'i mereka dan mereka pun menegakkan salat, maka Nabi diperintahkan untuk mengambil syariat Islam yang lain. Fa umira, maka Nabi diperintahkan untuk melaksanakan syiar-syiar Islam yang lain yang Allah Ta'ala memerintahkan agamanya agar disembah dengannya. It'amatu syari'il Islam, mayoritas aturan Islam tidak disyariatkan kecuali setelah Nabi di Madinah. Ya, kemudian di catatan kaki 2, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya'muru bil ma'rufi yanhahum 'anil munkar. Nabi itu memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Inilah ciri-ciri Nabi di kitab-kitab terdahulu, amar ma'ruf nahi munkar yang bersifat umum. Fardun menjadi kewajiban setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Waqal wal takum minkum, daklah ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak pada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Dan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang paling tinggal adalah dengan tangan. Siapa yang tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan, siapa yang tidak mampu maka dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Amar ma'ruf adalah min a'dham syara'il Islam, termasuk syiar agama Islam yang paling tinggi. Wa a'dhamuha, kalau tadi yang termasuk yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi jihad, yang merupakan puncak Islam. Dan diperintahkanlah hijrah, zakat dan puasa pada tahun 2 Hijriah. Adapun kewajiban haji maka tahun 9 menurut mayoritas para ulama. Maka haji itu disyariatkan ini sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Itu tahun 9 menurut jumhur ulama. Wa ghairu dzalika min syara'il Islam, dan syiar-syiar Islam yang lainnya. Maka Nabi menjalankan hanya selama 10 tahun dan setelah itu Nabi wafat sallallahu alaihi, sedangkan agama sang Nabi itu abadi. Nah, syariat Islam yang lain contohnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, menjalin hubungan baik dengan kerabat, menunaikan amanah, dan akhlak-akhlak mulia yang lain. Berarti ini semua tadi yang disebutkan itu bagian dari akhlak mulia. Berbakti pada orang tua itu bagian dari akhlak mulia, silaturahim itu bagian dari akhlak mulia, dan menunaikan amanah bagian dari akhlak mulia. Dan termasuk mahasinil a'mal, amal-amal yang indah. Kama wa ma'rufun, sebagaimana telah dikenal dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahasanya silaturahim itu dari sisi hukum ada 2, silaturahim yang hukumnya wajib dan ada silaturahim yang hukumnya sunnah. Ya, maka silaturahmi
Ada yang hukumnya wajib, dan ada yang hukumnya sunnah. Silaturahmi yang wajib itu silaturahmi kepada kerabat yang mahram. Maka silaturahmi ke paman, ke bibi, nah ini ya hukumnya wajib. Ya, tapi kalau silaturahmi ke istrinya paman tidak wajib. Karena istrinya paman bukan kerabat. Kerabat itu jalur kelahiran. Sedangkan silaturahmi yang hukumnya sunnah adalah kepada kerabat yang bukan mahram. Maka membangun hubungan baik dengan sepupu amal berpahala, ya, namun bukan satu kewajiban. Seandainya ada sepupu yang tidak kenal, tidak dosa. Tapi kalau dengan kerabat yang mahram, kalau ada orang tidak kenal pamannya, orang nggak kenal bibinya, dalam artian adiknya ayah, apa adiknya ibu, dosa dia. Karena berarti nggak ada silaturahim. Gimana mau silaturahmi nggak kenal? Silaturahmi itu kenal dulu. Tahu, oh itu paman saya. Ya meskipun namanya belum hafal, tapi itu dia tahu itu paman saya, itu bibi saya, itu adiknya ibu, itu adiknya ayah. Kemudian poin yang keempat, dan Nabi melakukan hal ini selama 10 tahun. Kuluha, selama 10 tahun itu diwahyukan pada Nabi ya, berbagai macam syariat. Ya, rukunnya, wajibnya, hal-hal sunnahnya, dan hal-hal yang bertolak belakang dengan hal itu. Wabakda, dan setelah itu, setelah 10 tahun, ya, salatullah wassalamu alaih, beliau wafat dan agamanya abadi. Wafat setelah Allah menyempurnakan agamanya. Dan setelah balagha, Nabi menyampaikan secara sejelas-jelasnya. Abu Dzar mengatakan tidaklah Rasulullah SAW wafat kecuali wa mata'irun, tidaklah ada seorang burung yang yukalibu janahaihi, mengipas-ipaskan dua sayapnya, kecuali Nabi telah menyebutkan ilmu tentangnya kepada kami. Dimaksud agamanya bakin, catatan kaki 6, agama itu mawjudun, eksis. Dan agama adalah kandungan Alkitab dan Sunnah. Mu'ayyadun, ditolong dan dijaga sampai kiamat terjadi. Kafin, dan agama Nabi itu sudah mencukupi bagi siapa saja yang mau memegangnya erat-erat. Nabi SAW menyampaikan, kutinggalkan di tengah-tengah kalian, jika kalian pegang erat-erat kalian tidak akan sesat. Kitabullah dan sunnahku. Wahada dinuhu, inilah agama sang Nabi. La khaira illa dalal ummata alaihi. Tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi telah menunjukkannya kepada umatnya. Tidak ada kejelekan kecuali Nabi telah mengingatkan umat untuk waspada darinya. Wal khair alladzi dalla alaihi, dan kebaikan yang telah Nabi ajarkan adalah tauhid dan semua yang dicintai dan diridai oleh Allah. Dan kejelekan yang Nabi mengingatkan bahayanya adalah syirik dan semua hal yang dibenci oleh Allah dan enggan dan tidak diterima oleh Allah.
Ya, wahada dinuhu, penjelasannya, yang Nabi tinggalkan umatnya padanya dan Allah jamin untuk menjaganya. Dan para ulama ahlul ilmi wa din tawarathahu, mewarisinya, ya, khalfan an salafin, ya, atau khalafan an salafin, yang belakangan dari pendahulunya. Dan salaf mengatakan inilah yang Nabi wasiatkan kepada kami dan kami wasiatkan kepada kalian. Dan inilah wasiat Rabb kami dan apa yang Allah wajibkan atas kami. Wa hiya fa'asiyatu, dan ini adalah wasiat Allah dan kewajiban Allah atas kalian. Fajara, maka terjadilah al-khalaf ala minhajis salaf. Maka berjalanlah khalaf di atas jalannya salaf. Dan mereka mengikuti jejak salaf. Dan mereka terus menerus seperti itu ila yaumil qiyamah, sampai kiamat terjadi. Tidak ada kebaikan kecuali telah Nabi ajarkan. Dalilnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, berat atas Nabi semua yang menyusahkan kalian. Nabi sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Dan Allah bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan sang Nabi itu lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Fa salawatuhu wa salamuhu alaihi. Kama ballagha risalata, sebagaimana sang Nabi telah menyampaikan misi kerasulan dan menaikkan amanah dan menginginkan kebaikan untuk umat. Dan tidak ada satupun kejelekan kecuali telah diingatkan. Khaufan, karena khawatir umatnya terjumus dalam kebinasaan. Maka Nabi telah sampaikan agama ini seluruhnya dan telah jelaskan seluruhnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fil hadis syarif, dalam hadis yang mulia, ya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali menjadi kewajibannya untuk menunjukkan umatnya semua kebaikan yang dia ketahui, sampaikan pada umat, dan mengingatkan umatnya kejelekan yang dia ketahui untuk mereka. Dan kebaikan yang Nabi ajarkan adalah tauhid, dan tauhid adalah aslu kulli khairin wa a'dhamuhu. Ini kalimat yang patut untuk direnungkan. Tauhid adalah sumber segala kebaikan. Ini pondasi segala kebaikan dan hal yang wa'adhamu, dan kebaikan yang paling agung. Maka ini satu hal yang wajib untuk kita ingat. Ketika orang itu punya tauhid itu artinya apa? Syahadatnya tidak batal, dia muslim. Muslim syahadatnya tidak batal, itu artinya dia punya tauhid. Maka dia ada pada dirinya kebaikan yang paling agung. Maka itu wajib untuk dicamkan, wajib untuk diingat. Seorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki tauhid, syahadatnya tidak batal, ada pada dirinya kebaikan yang paling agung. Maka itulah yang wajib untuk kita pandang. Ya, adapun dia punya kesalahan, kekurangan, tidak ada orang yang lepas dari kesalahan dan kekurangan. Ya, cuma beda bentuknya saja. Ya, cuma beda variannya saja. Ya, namun ya, dia punya hal yang sangat mahal. Dan itulah yang menyebabkan dia mulia, yaitu tauhid yang dia miliki. Karena itu keberpihakan kita dibangun atas hal ini. Keberpihakan kita dibangun di atas hal ini. Permusuhan dan kebencian, kawan dan lawan dibangun dengan hal ini. Maka orang yang ada padanya dirinya tauhid, dia itu saudara, dia itu kawan. Dia itu adalah orang yang dekat dengan kita. Karena sama-sama ada pada diri kita
kebaikan yang paling besar. Ya, maka ketika rasa tidak suka dengan kemaksiatan, dengan keburukan itu jangan sampai melupakan. Selama dia orang yang bertauhid, dia itu punya a'dhamu khairin, kebaikan yang paling besar. Kemudian tauhid itu adalah aslu kulli khairin, sumber segala kebaikan. Ya, maka tentu yang dimaksudkan adalah bukan tauhid teoritis, tauhid nadhari. Apa pengertian tauhid? Sebutkan. Itu tauhid nadhari. Ya, sebutkan macam-macam tauhid. Itu tauhid nadhari. Namun tauhid yang merupakan aslu kulli khairin, tauhid yang tertanam di hati. Maka ini akar segala kebaikan. Maka orang yang betul-betul bertauhid tentu akan berusaha untuk maka dia akan beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Orang yang betul-betul bertauhid dia akan jadi orang yang taat, akan menjadi orang yang taat, orang yang rajin beribadah. Orang yang betul-betul bertauhid itu akan jadi orang yang berakhlak mulia. Karena akhlak mulia bagian dari ketaatan. Orang yang betul-betul bertauhid itu adalah orang yang akan hati-hati menjaga lisannya. Karena dia tahu ini semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala semua yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan. Maka ketika mau berkata komentar, apalagi itu berkenaan dengan kehormatan orang, nama baik orang, maka akan betul-betul ditimbang. Karena dengan tauhid kita menyadari ada hari akhir, ada hisab, ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan hati-hati bicara. Itu orang yang betul-betul bertauhid. Orang yang betul-betul bertauhid akan berakhlak mulia dengan tetangganya. Karena dia tahu bahasanya ini Nabi Allah perintahkan. Yang ini nanti akan berbuah pahala di akhirat nanti. Dia akan peduli dengan manusia, dengan sesama. Karena dia tahu ini amal soleh, amal kebajikan yang bisa mengantarkan ke surga, dan kita tidak boleh meremehkan amal kebajikan sedikit dan seterusnya. Maka ketika tauhid itu bukan tauhid teoritis, namun tauhid yang memang betul-betul terhujam di dalam hati, dan ini tauhidnya adalah tauhid yang utuh, iman kepada Allah sampai iman dengan takdir dan hal-hal yang lainnya, maka akan yang semestinya yang terpantul, yang muncul dari orang tersebut adalah segala macam kebaikan. Kemudian tauhid adalah aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Karenanya para rasul diutus dan kitab-kitab suci diturunkan. Maka kebaikan yang Nabi ajarkan adalah tauhid dan semua yang dicintai dan diridai oleh Allah. Baik itu ucapan ataupun perbuatan, lahiriah ataupun batiniyah. Wasyar dan kejelekan yang telah Nabi ingatkan adalah kemusyrikan dan semua yang Allah benci dan Allah enggan dengannya. Maka perhatikan, fa huwa aslu kulli syarrin wa a'dhamuhu. Syirik itu adalah kejelekan yang paling besar. Maka kejelekan yang paling besar adalah syirik. Maka ini satu hal yang wajib disadari, wajib dicamkan. Ketika orang musyrik punya kelebihan dalam masalah ilmu pengetahuan, dalam masalah teknologi, dalam masalah kedisiplinan dan yang lainnya, ingat, dia ada pada dirinya kejelekan yang paling jelek, yaitu kemusyrikan. Kemudian kemusyrikan itu adalah aslu kulli syarrin. Ini pangkal dan sumber segala kejelekan. Maka kesyirikan yang tertanam dalam hati, maka dia akan menimbulkan perbuatan buruk, ibadahnya kepada Allah dan selain Allah.
atau ibadah hanya kepada selain Allah. Dan dia tidak punya iman dengan hari akhir sehingga dia tidak menyadari bahasanya ucapannya itu akan dipertanggungjawabkan, sikapnya itu nanti akan ditimbang sebagai amalnya nanti di akhirat. Dan syirik adalah hal pertama yang Nabi diperintahkan untuk mengingatkan bahaya itu. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang berselimut, berdirilah, bangunlah, dan berilah peringatan. Yaitu bahaya kemusyrikan. Dan demikian setiap Rasul mengingatkan umatnya dari kemusyrikan dan mengajak untuk bertauhid. Dan semua yang Allah benci dan Allah enggak dengannya. Itu semua yang Allah larang, baik ucapan ataupun perbuatan. Ya, ba'asallahu ila nasi kafatan. Allah mengutus sang Nabi kepada seluruh manusia. Allah wajibkan taat kepada sang Nabi atas semua jin dan manusia. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'ah. Katakanlah, wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Dan dengannya Allah sempurnakan agama. Dalilnya firman Allah Ta'ala, al-yawma pada hari ini akmaltu lakum dinakum. Ku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan kulengkapkan untuk kalian nikmatku dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Penjelasannya, yakni Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW kepada semua manusia, Arab ataupun non-Arab, laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak, kulitnya kemerahan ataupun kulit hitam. Tidak ada perselisihan di antara tentang hal-hal ini di antara kaum muslimin. Allah wajibkan jin dan manusia untuk mentaati sang Nabi. Dan ini sepakat kaum muslimin. Karena ketaatan dengan Nabi itu digandeng dengan ketaatan dengan Allah fi ghairi maudi'in min kitabihi, di banyak tempat, di banyak ayat dalam Al-Quran. Dalilnya firman Allah, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'ah. Wa hadza umumun dhahirun. Cakupan yang luas, yang jelas, luas cakupannya. Fi umumi ba'si, Nabi diutus secara umum diutus ilan nasi jami'an kepada semua manusia, baik yang Arab ataupun yang Ajam. Kemudian di ayatnya jami'an ini statusnya taukid. Ya, taukid kalau Allah mengutus sang Nabi kepada manusia seluruhnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka ila kafatan linnasi basyira wa nadhira. Dan tidak kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan kabar ancaman. Wa ma arsalnaka ila mubasyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali memberikan kabar gembira dan kabar ancaman. Muhammad Rasulullah, surat Ar-Rahman, surat Al-Jin dan yang lainnya. Ya, semuanya ayat-ayat ini dalatun, menunjukkan audoha dalalati, dengan pemaknaan yang demikian gamblang. Bahasanya kerasulan itu mencakup jin dan manusia. Nabi SAW mengatakan, para rasul sebelumku mereka diutus pada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada semua manusia. Dan ini adalah bagian dari kemuliaan Nabi SAW. Bahasanya beliau adalah penutup para nabi. Dan beliau diutus kepada seluruh manusia. Dan hal ini, kalau Nabi itu diutus untuk seluruh manusia, adalah minad dinil Islam bidarurah. Diketahui secara pasti sebagai bagian dari ajaran Islam. Bahasanya beliau sallallahu alaihi adalah utusan Allah kepada dua golongan jin dan manusia seluruhnya. Dan taatinya adalah satu kewajiban atas seluruh makhluk. Dan ini adalah konsekuensi dari kerasulan Muhammad SAW. Tidak ada yang meragukan hal ini kecuali orang yang sombong dan keras kepala. Dan Allah telah menyempurnakan dengannya agama. Maka Nabi SAW tidak wafat sampai Allah telah sempurnakan dengan sang Nabi agama ini. Dan Nabi telah menyampaikan secara jelas-jelasnya.
hatta qala sampai Nabi katakan, kutinggalkan kalian di atas jalan yang putih malamnya seperti siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali setelah aku wafat kecuali orang yang binasa. Ya, makna ayat untuk al-yawma akmaltu lakum kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa qudana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.